YouTuber Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob dituntut 2 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan ujaran kebencian terhadap supporter dan suku Sunda di Pengadilan Negeri Bandung. Pengadilan Negeri Bandung kembali menggelar sidang kasus dugaan ujaran kebencian terhadap supporter dan suku Sunda dengan terdakwa Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob. Pada sidang ini, jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa bersalah dan dituntut pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. JPU menegaskan tuntutan tersebut mengacu pada pasal 243 KUHP terbaru. Hal yang memberatkan terdakwa adalah menimbulkan keresahan. Jadi pasal itu dari yang tadi diatur dalam undang-undang ITE, tapi sekarang diatur di dalam KUHP. Jadi masuk dalam itu pasal 243 KUHP. Hakim tadi memberi Ya, untuk terdakwa menyampaikan dalil itu ya, ya memang bagaimana? ya kita lihat dulu nanti apa dari pembela yang disampaikan oleh PSL atau terdakwa bagaimana ya. Kita bisa bertanya pakai kamu jam langsung atau kita jawab dulu mereka. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa menilai tuntutan tersebut mengabaikan fakta penting persidangan, di mana terdakwa telah menghapus konten yang dipermasalahkan sebelum laporan polisi dibuat. Tidak pernah dikonfirmasi sehingga berujung pada keterbuktian dakwaan. Tidak pernah dikonfirmasi apakah telah terjadi kekerasan terhadap orang dan barang. Akan disampaikan dalam pledoi nanti. Pasti akan kita sampaikan karena memang itu kewajiban kita menurut hukum. Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan pembelaan atau pledoi dari terdakwa pada pekan depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanu Handika, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pingsan usai mengikuti prosesi wisuda Purna Bakti di ruang sidang MK Jakarta Pusat. Anwar Usman tiba-tiba lemas saat mengikuti prosesi kirap. Setibanya di lobi gedung Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman sudah dalam kondisi lemas. Mantan Hakim MK itu bahkan sempat dipegangi oleh sejumlah orang. Belum sempat kursi roda datang, Anwar sudah lebih dulu jatuh pingsan hingga digendong oleh rekan sesama hakim, diantaranya Saldi Isra dan Guntur Hamzah. Anwar Usman kemudian dibopang menuju sebuah ruangan kosong sambil menunggu kedatangan dokter. Sebelumnya prosesi wisuda Purna Bakti Anwar Usman berlangsung di ruang sidang MK di Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Anwar Usman sempat menyinggung putusan Hakim nomor 90 yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Menurut Anwar, putusan itu bukan semata-mata untuk keponakannya Gibran, tetapi juga ditujukan bagi seluruh anak muda. Kan jadi pintu aja sih. Enggak, itu bukan pintu untuk Gibran, untuk semua anak muda. Nah, itulah kesalahan persepsi. Putusan nomor 90 saat itu menetapkan bahwa seorang bisa mendaftarkan sebagai capres atau cawapres walaupun tidak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun. Putusan itu kemudian menjadi jalan bagi keponakan Anwar Usman yaitu Gibran Rakabuming yang baru berusia 36 tahun untuk mendaftar sebagai cawapres pada Pilpres 2024 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memutuskan menutup sementara pembahasan terkait sistem war tiket haji lantaran memicu kegaduhan di masyarakat. Hal ini disampaikan Menteri Haji Gus Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI pada siang tadi. Gus Irfan menjelaskan gagasan war tiket haji awalnya muncul sebagai salah satu alternatif untuk menjawab panjangnya daftar tunggu keberangkatan haji yang bisa mencapai puluhan tahun. Meski demikian, Komisi 8 DPR RI meminta wacana war tiket haji dihentikan karena masih banyak persoalan yang jauh lebih substansif. Seperti bagaimana mempercepat antrian haji, khususnya bagi jemaah lanjut usia. Saya rasa menariknya itu isunya bukan war tiketnya, tetapi isunya adalah bagaimana kita bisa mempercepat antrian bagi yang lansia, mempercepat antrian bagi yang risti, mempercepat antrian bagi orang-orang yang tidak memungkinkan waktu begitu panjang. Saya rasa war tiket menjadi sangat menarik bagi kelompok-kelompok yang ingin lebih dipercepat oleh kita. Ini salah satu terobosan. Jadi jujur aja Gus Menteri, beberapa orang malah setuju.
Wah kalau begitu saya bisa berangkat tahun depan ya, kalau kami bisa nyiapin dana seanu. Saya bilang, iya tujuan substansinya itu. Kita tidak menginginkan ada orang yang sekitar 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, atau hari ini 16 tahun lagi, mereka bertanya saya masih punya umur atau enggak. Nah war tiket ini menjadi harapan bagi kita. Seperti pola Qur'ah atau undian yang pernah kita lakukan. Karena haji itu kan betul-betul tergantung nasib. Di samping nisab dan nasab. Nasib itu kita bisa berangkat atau tidak. Itu kan kita sampaikan pada rapat kerja nasional Kementerian Haji. Di situ banyak hal yang kita bicarakan terkait haji, termasuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, yang akan upaya kita lakukan dalam rangka untuk memangkas jumlah. Tapi ini udah itu masih wacana. Jadi jamaah nggak perlu takut, wah nanti kita udah antri 10 tahun kok dihanguskan, nggak, tidak ada. Pembahasan tetap akan jalan. Cuma mungkin istilahnya bukan war ticket apa-apalah istilahnya. Ya. Sebelumnya Kementerian Haji Republik Indonesia mewacanakan adanya war tiket bagi warganya yang sudah memiliki uang untuk keberangkatan haji. Usulan ini muncul akibat lamanya antrian haji di Indonesia. Haji merupakan rukun Islam kelima yang sangat diimpikan setiap muslimin dan muslimah. Namun, lamanya antrean haji yang bisa mencapai 26 tahun membuat warga kesulitan beribadah di saat tubuhnya masih prima. Menanggapi antrean panjang jemaah haji, pemerintah melontarkan pernyataan akan mengkaji kebijakan baru, yaitu skema war ticket. Kebijakan ini ditujukan bagi masyarakat yang telah memiliki kesiapan dana dan ingin mendapatkan kesempatan berangkat haji lebih cepat di tahun yang sama. Jadi kita dikasih kuota oleh Saudi Arabia 200.000. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Kemudian nanti nggak perlu ngantri. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat itu yang berangkat. Kita sedang memikirkan pola. Harus pastikan yang selama ini sudah ngantri, kan ada yang ngantri sekarang mulai haji itu 5,7 juta orang. Nah bagaimana perlindungan terhadap mereka? Jadi ini wacana ini sedang kita godok agar keinginan dan perintah Presiden supaya haji tidak ngantri itu bisa kita wujudkan. Diharapkan kebijakan ini dapat menjadi solusi atas panjangnya antrean haji di Indonesia tanpa mengurangi prinsip keadilan bagi seluruh calon jemaah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi meringankan untuk terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Nadiem Makarim hadir di sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Nadiem hadir untuk mendengarkan keterangan saksi yang meringankan dan saksi ahli. Dua saksi yang hadir diantaranya Iwan Syahril, Dirjen PAUD Dikdasmen, dan Rangga Husna Prawira, konsultan dan mitra platform pendidikan yang pernah bekerja sama dengan Kemendikbudristek. Saksi diminta untuk merinci mekanisme dan proses pengadaan laptop Chromebook hingga fungsi penggunaannya. Beralih ke informasi lainnya, sidang eksepsi atau pembacaan nota keberatan kasus pembunuhan berencana KCPRI dengarkan keberatan terdakwa tanpa pemeriksaan saksi. Auditor militer mendakwa para terdakwa dengan pasal berlapis termasuk pembunuhan berencana. Dalam sidang kali ini, Majelis Hakim mendengarkan keberatan dari pihak terdakwa tanpa pemeriksaan saksi. Penasihat hukum mengajukan 3 poin utama. Pertama, meminta Majelis Hakim menerima seluruh keberatan para terdakwa. Kedua, menyatakan surat dakwaan auditor militer batal demi hukum atau tidak dapat diterima. Dan ketiga, meminta agar biaya perkara dibebankan kepada negara. Sebelumnya, auditor militer mendakwa para terdakwa dengan pasal berlapis termasuk pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.
Dalam kasus ini terdapat 18 orang tersangka yang terdiri dari 15 orang sipil dan 3 anggota TNI aktif. Untuk soal eksepsi akan kami tuangkan nanti di dalam tanggapan yang kami bacakan pada tanggal 15. Ya, terkait materinya nanti kan tidak bisa kami sampaikan saat ini. Ya, apapun ceritanya kan dakwaannya kan harus kita tetap kami pertahankan. Selanjutnya, sidang tanggapan auditor militer atas eksepsi yang diajukan akan kembali digelar pada 15 April mendatang. Dari Jakarta, Nata Arman, Oki Mahendra, Muhammad Fakih, iNews melaporkan.